Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Acep Sofian. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan yang paling penting adalah hati yang bahagia. Nah, dalam pertemuan kali ini Pak Acep akan menjelaskan mata pelajaran matematika, yang mana materi ini kelanjutan dari materi bilangan bulat. Nah, yang sebelumnya kita sudah pelajari tentang garis bilangan dan tentang apa itu bilangan bulat. Nah, dalam kali ini Facep akan membagi video ini menjadi dua bagian, yaitu part pertama dan part kedua, supaya lebih fokus dan lebih paham lagi. Di sini Facep akan menyampaikan materi penjumlahan bilangan bulat dan pengurangan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Yang sebelumnya kita menggunakan konsep garis bilangan. Nah, dalam pertemuan kali ini seperti biasa Pak Acep ingin selalu hati kalian itu selalu dalam keadaan bahagia, dan kata kuncinya dalam matematika itu yang sebelumnya Pak Acep pernah bilang adalah matematika itu mudah, dan mudah. Buang jauh-jauh kata sulit. Ya, sekarang di part pertama ini Pak Acep akan menjelaskan tentang penjumlahan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Nah, tentunya sebelum kita memulai ada hal-hal yang harus kamu ingat. Ya, ada hal-hal yang harus kamu ingat. Yang pertama adalah bilangan positif kita anggap sebagai uang atau bayar. Jadi bilangan positif kita ingat, kita anggap sebagai uang kita atau kita membayar. Sekali lagi, bilangan positif uang kita atau kita membayar. Sudah ingat? Oke. Yang kedua, bilangan negatif itu kita anggap sebagai hutang. Bilangan negatif kita anggap sebagai hutang. Oke, Pak Cip ulangi lagi. Bilangan positif adalah kita anggap sebagai uang atau kita bayar. Nah, kalau bilangan negatif kita anggap sebagai hutang. Oke. Nah, di sini Pak Cip akan contohkan ya bagaimana cara menjumlahkan bilangan bulat tanpa garis bilangan. Contoh yang pertama, di sini ada suatu permasalahan. Pak Acep nggak anggap sebagai soal, tapi suatu masalah. Nah, masalah yang pertama adalah di sini ada 20 ditambah negatif 8. Berarti positif 20 ditambah negatif 8. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya masalah ini? Nah, cara yang pertama tadi kita ingat kembali bahwa bilangan positif itu kita anggap uang atau bayar. Nah, berarti kita punya uang 20. Kenapa? Karena ada positif 20. Oke, berarti uang kita 20. Kemudian di situ ada negatif 8. Nah, tadi kita ingat negatif 8, bilangan negatif, berarti itu hutang. Nah, hutang kita di sini berarti adalah 8. Nih, bilangan negatif berarti hutang kita 8. Nah, kemudian kita anggap ini suatu masalah. Nah, kemudian kita bayar ya. Kita bayar dengan nominal 20 dan uang kita, hutang kita itu negatif 8, maka otomatis kita dapat kembalian, ya kan? Kita bayar 20, hutang kita 8, berarti kembaliannya adalah 12. Ya, kita akan mendapat kembalian 12. Nah, 12 ini adalah uang kita, berarti hasilnya positif. Maka ini akan menjadi, artinya itu 20 dikurangi 8, yaitu 12. Nah, maka hasilnya positif 12. Kenapa positif, Pak? Karena ini masih uang kita. Tadi kita ingat kalau uang itu adalah bilangan positif. Gimana anak-anak? Mudah kan? Mudah kan? Iya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini ada suatu masalah lagi, negatif 10 ditambah negatif 15. Tuh, coba kamu dengar, negatif 10 ditambah negatif 15, berarti negatif 10, berarti hutangku 10.
ditambah negatif 15. Hutangku 15. Nah, hutang kita 10 lalu ditambah hutang lagi 15. Maka hutang kita jadi berapa anak-anak? Kita bayar nggak tadi? Tidak kan? Nah, kemudian karena kita tidak membayar hutang, maka hutang kita akan bertambah. Bertambah berapa? 10 tambah 15 jadinya 25 nih, jadinya 25. 25 ini kenapa negatif, Pak? Karena hutang. Ya, tadi kita ingat kalau hutang itu bilangan negatif. Gimana anak-anak? Mudah? Oke, satu lagi contoh. Nah, satu lagi contoh penjumlahan bilangan bulat tanpa garis bilangan. Di sini ada satu masalah lagi, yaitu negatif 35. Tuh, negatif 35 berarti hutang kita 35 ditambah 20, positif 20 berarti uang kita 20. Nah, berarti hutang kita 35 karena negatif 35, uang kita 20 karena positif 20. Maka ketika hutang kita bayar, berarti otomatis hutang kita berkurang. Berarti berkurang 15. 15 ini apa? Masih hutang kita. Karena kita cuma bayarnya 20 nih. Kita cuma bayar 20, belum lunas. Maka artinya di sini adalah 35 dikurang 20 sama dengan 15. Tapi ingat, 15 ini masih hutang. Karena masih hutang berarti dia negatif. Maka jawabannya negatif 15. Gimana anak? Mudah kan? Ya, buang kata-kata sulit jadi mudah. Sekali lagi ingat, bilangan positif itu uang atau bayar, bilangan negatif itu hutang. Kalau hasilnya hutang berarti hasilnya negatif. Kalau hasilnya kembalian atau masih uang kita berarti positif. Gimana anak-anak, paham? Ya, nanti bisa kalian ulang-ulang kembali video ini, bisa kalian pahami kembali video ini. Matematika itu mudah dan mudah, tidak perlu kamu anggap sulit, ya kan? Gimana contohnya? Mudah kan? Iya, mudah. Nah, kita akan lanjut di part kedua. Part kedua kita akan membahas tentang pengurangan bilangan bulat tanpa garis bilangan. Bapak yakin pasti mudah lagi ya. Ingat, kata kuncinya adalah mudah. Terima kasih anak-anakku sekalian. Semoga hati kalian selalu dalam keadaan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.